Strategi komunikasi yang dilakukan oleh brand Wardah dalam melakukan pendekatan kepada customer atau audiensnya. Penasaran seperti apa? Simak videonya sampai habis ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas apa sih strategi yang Wardah lakukan dalam melakukan pendekatan dengan customer atau audiensnya. Menurut penelitian Bumo, pada Beauty Trend 2023, Wardah termasuk top 1 brand skincare loh. Kira-kira apa sih yang dilakukan Wardah sampai akhirnya bisa mencapai top 1 brand skincare berdasarkan penelitian Bumo? Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu nih, apa sih yang membuat Wardah bisa membangun brandnya sampai sebesar sekarang. Ternyata, alasan brand Wardah bisa besar seperti sekarang adalah satu, memperkokoh timnya terlebih dahulu. Memperkokoh tim yang dimaksud seperti apa sih? Yuk kita bahas detailnya. Nah, memperkuat tim yang dimaksud adalah membangun culture yang kuat terlebih dahulu. Karena kalau culture-nya udah kuat, timnya udah kuat, maka loyalitas pun akan tercipta. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah Wardah memperkokoh pondasi terlebih dahulu. Ibarat sebuah rumah, ingat kalau pondasinya nggak kuat akan gampang banget runtuh. Nah, yang dilakukan oleh generasi pertama di Wardah adalah memperkokoh dan memperkuat pondasi, sehingga akan dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Selain itu, Wardah juga membangun ekosistem, salah satunya dengan melakukan pelatihan dan menciptakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, Wardah juga hanya memilih karyawan terbaik, serta memberikan benefit khusus kepada karyawannya. Hal ini yang mendorong karyawan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan loyal kepada perusahaan. Nah, kita kembali ke brand Wardah ini sendiri. Brand Wardah selain menjadi perusahaan beauty juga memberikan impact positif dan citra positif kepada khalayak. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Wardah terus dikenal dengan impact positif sampai sekarang. Bahkan gak sedikit customer yang berkomentar, kita beli Wardah aja. Soalnya uangnya akan didonasikan dan juga disalurkan untuk kegiatan yang positif. Wah, ternyata citra positif dan impact positif jangka panjang ya dan berkelanjutan. Dan tentunya harapan Wardah tidak hanya menjadi brand beauty, tapi juga menjadi brand yang bermanfaat, brand yang hebat melalui tindakan dan impact positif kepada masyarakat tentunya. Lalu apa sih yang membuat bisnis booming? Kita bebas memilih bagaimana caranya agar bisnis kita bisa booming. Tapi satu hal yang pasti dan satu hal yang perlu diingat, bahwa jika kita memilih menjadi viral, viral itu sifatnya sementara. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membangun dan menciptakan impact jangka panjang. Gak masalah viral, asal berkelanjutan. Tapi di sini dalam konotasi Wardah memilih untuk membangun citra positif. Sehingga pada akhirnya impact yang dirasakan sampai sekarang. Melalui media sosial, Wardah menyentuh berbagai generasi. Sehingga masing-masing platform dan media memiliki targetnya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke target dan juga masuk ke strategi komunikasi yang dilakukan Wardah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih strategi dan apa sih komunikasi? Menurut pakar komunikasi, Onong Effendi, strategi hakikatnya adalah perencanaan dan juga manajemen untuk mencapai tujuan. Lalu, apa sih definisi dari komunikasi? Nah, definisi dari komunikasi adalah suatu proses, orang, seseorang, kelompok, beberapa orang, ataupun masyarakat saling menciptakan dan juga bertukar informasi untuk dapat terhubung dengan masyarakat dan juga lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke strategi komunikasi Wardah. Ini dia strategi komunikasi yang dilakukan oleh Wardah. Pada tahapan sebuah strategi diawali dengan membangun visi dan misi, mengidentifikasi munculnya peluang kesempatan dan ancaman dari luar perusahaan, menyadari apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal pada perusahaan. Strategi harus mengacu pada konsep dasar perencanaan jangka panjang, memunculkan strategi alternatif, dan menentukan tujuan yang akan dicapai. Perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan
dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses implementasi strategi melaksanakan strategi yang menjadi tujuan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditambahkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi. Pada tahapan ini membutuhkan pribadi yang disiplin, komitmen, dan pengorbanan. Keberhasilan implementasi strategi bergantung pada bagaimana kemampuan manajer atau atasan dalam memotivasi karyawan atau bawahan, karena jika tidak, proses formulasi dan analisis strategi yang telah dirumuskan hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Selanjutnya, lakukan evaluasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai dan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Tahapan ini merupakan cara untuk memperoleh informasi tentang apakah strategi-strategi yang telah dirumuskan sudah berjalan dengan baik atau belum. 3 hal yang penting dilakukan dalam evaluasi ialah meninjau kembali faktor internal dan eksternal dari dasar strategi, mengukur hasil dari implementasi, serta melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, kita memasuki teori manajemen pemasaran. Manajemen yaitu memilih unsur perencanaan dan unsur perorganisasian, termasuk di dalamnya strukturisasi, pengawakan, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen pemasaran merupakan konsep pemasaran, merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari kemampuan perusahaan atau organisasi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang ditujukan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang mencangkup penetapan tujuan dan standar, penentuan dan prosedur, pembuatan rencana, serta prediksi yang diperkirakan akan terjadi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terorganisasi kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, penyusunan staf. Fungsi ini meliputi penentuan dan persyaratan personel yang dipekerjakan, menarik dan memilih calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilaian dan pelatihan, termasuk pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi. Selanjutnya, pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, pengawasan. Pengawasan merupakan persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan kepuasan bersama, produktivitas, dan terciptanya citra yang positif. Selanjutnya, kita masuk ke konseptualisasi media sosial. Pemanfaatan media sosial yang berkembang sangat luar biasa saat ini bisa digunakan untuk membantu aspek marketing atau pemasaran, yaitu iklan. Seperti yang diungkapkan oleh The American Marketing Association. Iklan diartikan sebagai pengumuman atau pesan persuasif dalam suatu waktu atau ruang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi, pemerintah, maupun individu dengan maksud menginformasikan dan atau memujuk khalayak terhadap barang, jasa, organisasi, ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi.
Menurut Tuten, kehadiran internet memberikan lingkungan virtual baru bagi praktik-praktik pemasaran. Ada 3 praktik yang bisa dilihat dari munculnya media sosial terhadap praktik pemasaran tradisional, yaitu jenis media yang digunakan, iklan sebagai komunikasi berbayar, terakhir komunikasi satu arah dalam iklan. Mari mengenal Wardah lebih dekat. Wardah Kosmetik berawal dari sebuah inspirasi. Inspirasi untuk menjadi bagian penting dari kehidupan wanita Indonesia. Dan Wardah Kosmetik ingin memenuhi kebutuhan akan kosmetik halal. Wardah Kosmetik menjadi terobosan pertama kosmetik halal di Indonesia sejak 1995, mendapat sertifikasi halal dari MUI dengan nomor 00150106808999 dan mendapatkan International Halal Award dari World Halal sebagai pelopor kosmetik halal di dunia. 3 prinsip Wardah Kosmetik. Pure and safe. Produk Wardah mengandung bahan baku yang aman dan halal, diciptakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang menggunakannya. Yang kedua, beauty expert. Citra awal Wardah sebagai kosmetik ditunjukkan untuk wanita muslimah telah berkembang menjadi produk yang dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Wardah percaya bahwa menjadi cantik itu universal. Pengalaman belasan tahun menjadi pilihan banyak wanita Indonesia, tak hanya kaum muslimah, terkait erat dengan bagaimana Wardah selalu berinovasi, serta berkreasi menjawab setiap kebutuhan. Yang terakhir, Inspiring Beauty. Dari tahun 1995 hingga saat ini, Wardah selalu meyakini kecantikan yang menginspirasi. Wanita Indonesia bisa jadi telah mengadopsi dinamika kemajuan dunia. Namun, ia tak pernah meninggalkan nilai budaya timur yang santun. Bagi wanita Wardah, kosmetika tidak hanya untuk tubuh, akan tetapi juga untuk jiwa. Kecantikannya membuat ia merasa mencintai diri sendiri, sebanyak dan sedalam dia mencintai orang-orang di sekitarnya. Menjadi cantik dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, namun sekaligus memberi inspirasi harus tulus berawal dari hati. Untuk setiap wanita Indonesia, yakin akan hal tersebut, Wardah tak pernah berhenti mendampingi. Wardah Kosmetik mendapatkan banyak prestasi nasional dan internasional. Penghargaan itu diraih berkat konsistensi Wardah untuk terus berinovasi karena kosmetik sama halnya seperti fashion yang terus mengalami perubahan dalam jangka waktu 3 bulan. Wardah Kosmetik selalu meluncurkan produk-produk yang halal dan berkualitas. Untuk bersaing dengan kosmetik multinasional, sebagai sebuah produk halal saja tidak cukup, tapi kualitas dari Wardah Kosmetik juga harus terus ditonjolkan. Khusus untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik, perusahaan harus mencantumkan keterangan yang berhubungan dengan produk. Wardah melakukan komunikasi dengan audiens atau customer melalui media sosial, media televisi, hingga media cetak. Strategi jangka panjang yang ingin dijalankan oleh Wardah Kosmetik adalah konsistensi untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik halal yang berkualitas. Wardah Kosmetik menggunakan media sosial, media elektronik, media massa untuk mengiklankan sebagai bagian dari strategi komunikasi untuk promosi. Pada bagian implementasi penting sekali adanya kejelasan job desk. Wardah juga terus melakukan evaluasi sebagai tahapan terakhir dalam sebuah strategi.
Sebab memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati merupakan salah satu tujuan dari Wardah Kosmetik. Wah, menarik ya strategi yang dijalankan Wardah. Ingat bahwa citra positif dan kebermanfaatan tentu akan menimbulkan impact jangka panjang. Gimana, kamu tertarik buat belajar dari brand Wardah? Next kita bahas brand siapa lagi ya? Drop di kolom komentar ya. See you, bye-bye!